Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu atamani al-akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassallallahu alazim rabbal arsyil karim ay yarzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Ikhwani wa akhwat, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan dan disempurnakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di suasana yang beda kelihatannya, dan kita nggak di Palembang lagi ini. Makanya ini rapat banget ini ya. Biasa kita di Palembang jam 9 dah keringatan. Di sini masya Allah ya, ini rasanya di mana gitu, rasanya kayak bukan di Sumatera gitu. Alhamdulillah ya. Dan masya Allah ya, ini ana bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya di sini di acara moto camping. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberikan taufik dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini insyaallah. Ikhwani, ada sebenarnya ini tidak ada di jadwal ya, nggak ada di jadwal, tapi karena perkara ini juga perkara yang sangat penting anak lihat, dan bahkan anak katakan ini termasuk dari perkara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, atau dengan bahasa kita sunanul mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Jadi sunnah-sunnah yang ditinggalkan tuh banyak sekali, sampai ada kitab khusus Al-Wasiyah fi Dikri Sunan Shibhil Mansiyah. Kalau nggak salah begitu judulnya, wasiat yang berkaitan dengan sunnah-sunnah yang mulai dilupakan. Itu ada judul bukunya seperti itu. Di situ dibahas banyak tentang secara umum, seperti kadang-kadang nggak pakai sendal, itu juga termasuk sunnah. Kadang-kadang nggak pakai alas kaki, itu juga termasuk sunnah. Juga Rasulullah SAW kalau makan pakai 3 jari, ini juga termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, mulai ditinggalkan. Meskipun itu tidak wajib, tapi seperti banyak sekali bukunya, itu hampir 300 halaman. Bukunya itu kurang lebih segitu. Tapi sayangnya dalam kitab tersebut tidak disebutkan perkara yang satu ini, yaitu olahraga ketangkasan yang mulai banyak ditinggalkan. Saudaraku yang rahmati Allah, ini khususnya untuk para ikhwan ya, ini kajian ini sebenarnya khususnya untuk ikhwan, karena perempuan tidak ada perintah untuk nunggang kuda memanah, itu tidak ada untuk perempuan. Itu pendapat yang sahih. Makanya di Fursan Darussalam yang kita bentuk sekarang ini, alhamdulillah yang daftar sudah ada 9 lah, 10 sebenarnya, 10 orang. Itu kita nggak menerima wanita. Dan insya Allah kedepannya dengan dibantu oleh akhi Hafid dan juga teman-teman yang lainnya, insya Allah Fursan Darussalam ini mau kita legalkan. Jadi komunitas panahan berkuda, Satria Berkuda Darussalam gitu. Di komunitas untuk panahan horseback archery. Kita bukan cuman latih berkuda, tapi puncaknya horseback archery. Makanya kita sampai juga membuat stable pun juga harus yang horseback, maksudnya yang sesuai dengan horseback archery. Stable nggak cuma stable kayak mainan
keliling-keliling kayak antum, enggak. Itu stable-nya kok bisa, ya kita cita-cita kita sih yang bisa untuk trek untuk memanah gitu sambil berkuda. Itu akan kita legalkan sebagaimana KBBI, komunitas panah berkuda Indonesia juga begitu. Kita ingin juga, tapi ini memang secara khusus memang kita utamakan untuk kita rekrut adalah ikhwah-ikhwah ahli sunnah. Nah, itu karena ada syiarnya, syiar dakwahnya tadi. Ikhwan, jadi Ibnul Qayyim, antum biar tahu aja, Ibnul Qayyim rahimahullah, antum dah tahu Ibnul Qayyim muridnya Syekhul Islam Taimiyah, ulama ahli sunnah di zamannya. Beliau punya karangan yang banyak sekali, dan yang paling besar adalah Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini membahas masalah yang macam-macam, tapi kebanyakan adalah fikih ibadah. Dari kehidupan Rasulullah SAW dalam masalah ibadah itu sampai kurang lebih ada 6 jilid atau 5 jilid, dan satu jilidnya yang kitab ana itu hampir 500 halaman. Satu jilidnya itu kitab yang paling, dan masih banyak lagi masalah hati, terutama masalah tazkiyatun nufus, pensucian hati. Itu Ibnul Qayyim faknya di situ. Kalau udah membahas hati luar biasa. Yang menakjubkan dari beliau, yang menakjubkan dari Ibnul Qayyim ini, beliau rahimahullah ta'ala punya karangan khusus berkaitan dengan furusiyah, olahraga ketangkasan dalam Islam. Olahraga ketangkasan dalam Islam. Di antaranya adalah yang beliau sebut di sini dalam kitab ini, yang kurang lebih ada 300 halaman. 300 halaman. Tidak mungkin anak baca ini di sini. Ini harus daurah 1 bulan kok menyelesaikan ini. 318 halaman. Ini bahas cuman 2 olahraga saja, berkuda dan memanah. Jadi kalau saya pengen menyingkat ini ya agak kerepotan. Yang jelas sebagai pembuka acara kita ini, para ulama itu berselisih mana yang lebih utama, berkuda atau memanah. Ini sampai berselisih. Ada yang mengatakan berkuda lebih utama karena dia yang kekuatan inti, kekuatan dalam perang ya kuda itu. Memanah kok di atas kuda pun juga semakin menyempurnakan, tapi inti kekuatan itu ada di kuda itu, kan ada katanya ya seperti itu. Dan tidak ada penaklukan sebuah negeri, penaklukan sebuah negeri kecuali di situ ada kudanya yang di barisan terdepan. Ya, seperti Imam Malik berpendapat seperti itu. Dan juga Rasulullah SAW tidak ada yang lebih beliau cintai di dunia ini selain wanita, melebihi cinta beliau kepada kuda. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Dan Rasulullah SAW sangat sayang sekali kepada kuda. Sampai Rasulullah SAW suatu hari pernah beliau itu mengusap wajah kuda itu dengan kain bajunya diusap. Sampai sahabat itu kaget, ngapain Rasulullah kayak gitu? Akhirnya para sahabat bertanya, ngapain ya Rasulullah kamu ngusap-ngusap bajumu ke kuda itu, ngapain? Beliau mengatakan, inni utibtu fil khail, aku ini banyak menyepelekan urusan kuda. Aku ini kurang perhatian terhadap kuda sehingga aku dicela. Perkataan yang perlu digarisbawahi, dicela ini wallahu ta'ala alam, siapa yang mencela beliau? Bisa jadi Allah, bisa jadi malaikat atas nama Allah lewat malaikatnya. Yang jelas ini hadisnya sahih. Makanya ilmu dalam berkuda ini masih panjang sekali, dan saya terus belajar, dan ternyata unik juga kuda itu. Terutama kuda Indonesia ini nggak semuanya mampu untuk kita ajari, tidak seperti kuda Arab. Nah, tatkala kita ajari untuk, kadang kita latihan itu nggak cuma latihan kita di atas kuda loh, kadang-kadang kita ngelatih siapanya? Kudanya. Nah, kayak kita panggil namanya, dia datang sini, terus kita ajak jalan bareng,
terus kita ajak lari bareng kayak gitu itu. Jadi untuk menyatukan apa ya istilahnya, menyatukan hati lah antara penunggang dengan yang ditunggangi. Terus berlatih berkuda tanpa menggunakan apa, reins, nggak pegangan ini, tapi kita mengendalikannya dengan kaki. Itu dipelajari dalam Islam kita. Karena pada zamannya sahabat itu kalau perang sudah nggak pegangan reins, bukan pegang, sambil enggak, sudah nggak kayak gitu kalau perang pada zamannya Rasulullah itu. Jadi kuda itu cukup dikendalikan dengan apa? Dengan kaki, kedua kaki ini aja. Kedua tangan ini bawa pedang, ya tombak begitu. Itu yang luar biasa. Dan itu bisa dipelajari. Dan saya melihat sebuah video yang diterapkan oleh Hasan Al-Juhani dari Saudi Arabia. Termasuk dia adalah rekor, yakni penunggang kuda terbaik. Maksudnya bukan untuk pacuan, bukan, tapi untuk melatih kuda dia termasuk terbaiknya. Itu dia bisa mengendalikan kuda tanpa pakai bahasa Inggris, tanpa pegangan reins. Dia cuma gitu aja. Terus kalau belok badannya dia iringkan ke kiri, kanan dia belok ke kiri, kan gitu. Gitu berhenti. Padahal itu tidak standar ilmu kuda. Karena ilmu kuda di dunia ini semuanya pakai bahasa Inggris. Walk, trot, canter, gallop, gitu pakai bahasa. Stay itu berdiri, tenang, berdiri. Semua pakai bahasa Inggris. Kalau ini enggak. Jadi ada hal-hal yang Masya Allah ya, ini kuda ini termasuk binatang yang paling cerdas di muka bumi ini, dan binatang yang diberkahi. Enggak tahu antum tahu enggak? Binatang yang diberkahi. Para ulama mengatakan berkuda lebih baik daripada memanah. Dalilnya karena Allah bersumpah atas nama kuda perang. Wala adiyati dhabha. Ana nggak akan bahas di sini. Ana nggak akan bahas si kuda banyak-banyak. Meskipun ana suka banget berkuda. Sebelum berangkat kemarin ke sini juga berkuda dulu kan. Antum kalau udah bisa berkuda, pokoknya ana jamin ketagihan. Insya Allah. Ana membahas panah. Ada para ulama, sebagian ulama, di antaranya mungkin Ibnu Qayyim sendiri, beliau merojihkan manah itu lebih utama daripada berkuda. Kenapa? Dalilnya, ini sebenarnya pakai dalil, nggak sembarangan. Dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 60. Al-Anfal ayat 60. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Al-Anfal ayat berapa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, dengan kekuatan-kekuatan yang kalian miliki. Dengan kekuatan-kekuatan yang kalian miliki. Wa min ribatil khail, wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwakum wa adu wallah. Siapkan oleh kalian untuk menghadapi mereka dari kekuatan-kekuatan yang kalian miliki, dan juga dengan kuda-kuda perang yang kalian siapkan. Kekuatan yang kalian miliki dan kuda-kuda perang yang kalian siapkan. Rasulullah SAW mengartikan kekuatan di sini, ala innal quwwata ramiyu. Sesungguhnya kekuatan itu ada dalam panahan. Sesungguhnya kekuatan itu ada dalam apa? Panahan. Hadisnya sahih. Allah menyebutkan terlebih dahulu kekuatan, habis itu kuda. Biasanya dalam Al-Quran urut-urutan kayak gini ini, urut-urutan kayak seperti ini. Ini bukan hal yang tidak memiliki makna atau arti. Jadi Allah mengurutkan ini ada artinya. Berarti yang lebih utama pertama kali diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Memanah, baru berkuda. Abi ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu aduwakum.
Dengan itu kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwwata rami, sesungguhnya kekuatan itu ada dalam panahan. Akhi, di buku ini, makanya ini kan tulisannya, judul buku ini Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Judul buku ini Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah, olahraga ketangkasan yang ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memanah ini kan banyak versi kan ya. Banyak versi, mungkin antum juga ada yang menguasai standar bow, ada recurve, ada yang panah kompon, dan itu beda-beda memang. Triknya juga beda-beda, cara throw-nya juga beda-beda, gitu kan. Intinya ya semuanya insya Allah ada manfaatnya, jelas ada manfaatnya. Di antaranya adalah intinya di ketenangan, fokus, melatih kesabaran, banyak ke psikis, dan apa istilahnya ya, pengaruhnya manah itu kan sebenarnya banyak pengaruhnya ke psikis. Dan ini panah secara umum insya Allah bermanfaat untuk psikis. Psikis itu melatih kesabaran, ya gitu tuh, tenang orangnya. Tapi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan tata cara memanah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, atau dengan bahasa kita ini, panah yang diajarkan oleh beliau adalah panah tradisional. Secara khusus panah tradisional di sini bukan jambaringan loh ya. Tahu jambaringan? Jambaringan itu sambil duduk bersila. Sebenarnya Anda bukan ahlinya. Saya bukan ahlinya dalam husbu. Saya belajar husbu pun baru di Palembang sini. Anda belajar husbu itu di Palembang sini. Saya dulu pernah dilatih oleh atlet perpani, tapi standar bow. Sudah alhamdulillah ya bagus, dan nembak 30 meter, cuman ya karena kesibukan anak sebenarnya mau dibawa ke Semarang segala macam, diikutkan ya itulah sama barang-barang perpani, kita nggak mau terikat gitulah. Yang jelas anak suka itu mana, karena saya kenalnya juga standar bow. Tapi saya pikir ini saya kan suka itu istilahnya itu berburu apa gitu, suka sebenarnya. Kalau berburu pakai kayak gitu itu gimana gitu. Kalau manah babi mukanya bawa standar bow, harus pakai tele, harus pakai stabilizer, aduh ini terus panahnya panjang, ini nggak cocok digunakan untuk perang. Padahal saya di Jawa sana sudah buka klub-klub gitu kan, standar bow, tapi jamaah semuanya habis kajian mana gitu pakai standar bow semuanya. Di Semarang, di Sragen juga. Alhamdulillah yang di Semarang sekarang lebih pesat sekali, maju. Tapi mereka semua beralih aliran dari standar bow ke husbu semuanya. Ini husbu, ini kayak gini nih husbu. Nah, inilah panah perang istilah. Ini benar-benar orang itu bisa manah kalau nggak pakai alat bantunya, cuma kayak gini aja. Kenapa? Apa kelebihannya husbu ini? Yang pertama, Umar bin Khattab pernah tanya kepada seorang tabi'in tentang senjata yang paling bagus itu apa sih? Gitu. Ma afdalu, ma khairul, ma ahsanul silah, ma afdalus silah. Umar bin Khattab pernah bertanya, senjata yang paling bagus itu apa sih? Gitu. Ini jawabannya dijawab oleh seorang tabi'in yang mulia ini. Dia mengatakan khafiful mahmal atau mahmal. Jadi senjata yang paling bagus itu adalah yang mudah, bawanya itu mudah. Bawanya mudah, enggak menyusahkan. Enggak menyusahkan. Ini enggak berat, enak. Dibawa kemana aja. Dibawa kemana saja bisa gitu. Menunggang kuda, di ground, di atas kuda, semuanya enak, gampang, ringan, nggak menyapaikan dan nggak nyulitkan. Beda kalau Anda pakai recurve,
pakai standar bow yang ada stabilizernya, itu repot sekali. Aduh, masya Allah ya nih. Ini makanya harus setelah baca itu ya, ternyata inilah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Qayyim di sini dijelaskan panjang lebar. Jadi ketika posisi jempol ini di mana ketika megang, terus ini juga jarinya di mana, ini semua dijelaskan di sini. Semua dijelaskan mana yang dikuatkan. Jadi kayak gini nih, pelan-pelan kayak gini. Jadi gak gini bareng nggak? Jadi pelan-pelan namanya. Ngeremasnya itu pelan-pelan sampai diterangkan seperti itu detailnya. Dan tidak mungkin saya akan jelaskan dalam kondisi yang seperti ini. Yang jelas anak anjurkan ya akhwan, ini olahraga yang jujur aja ditinggalkan. Baik ditinggalkan. Bahkan saya pernah ngajak seorang ustadz istilahnya ya, untuk menghidupkan kayak gini nih, ya kurang mendapatkan respon. Bahkan ada ikhwah, antum tahu nggak ini? Anda bukan promosi loh ini ya. Ada ikhwah kita ini ternyata dia importer terbesar panah, Rikov, kompon, bahkan Husbu juga, standar bu. Dia importer terbesar Indonesia. Dan ini nggak jauh dari kita, dari Prabu Muleh orangnya. Importer terbesar dari Prabu Muleh. Itu apa? Dia ngasih, ini cerita sama saya. Dia ngasih busur, anak panah lengkap, diwakafkan ke pondok pesantrennya salah satu ustadz kita lah. Bukan di Palembang ya, nggak usah sultan pokoknya, Palembang. Pokoknya anak panah ini, busur ini dimanfaatkan dengan baik. Ini wasiatnya dia. Apa ikhwan? Nggak dipakai sama sekali. Jadi dianggurkan gitu loh, disia-siakan begitu. Dia kecewa banget itu, kecewa banget. Jadi saya nggak kenal ikhwah ini. Tapi dia mungkin lihat video saya Furusiyah itu yang lagi viral sekarang itu kan. Mungkin ikhwan juga pernah lihat video saya Furusiyah itu. Dia lihat itu termotivasi dan Masya Allah dia minta kepada saya, Ustadz mohon bimbingannya, Ana juga pengen buka stable di Prabu Muleh. Minta bimbingannya mau buka stable di Prabu Muleh. Sudah disiapkan tanahnya. Ana tanya, antum berapa tanah antum yang antum siapkan? Ana siapkan 60 kali 40 Ustaz. Lumayan 40 kali 60. Meskipun itu nanti paling agak muter, tapi nggak bisa untuk karena kalau horseback archery itu malah di atas kuda itu butuh lari kudanya itu gelau, lari kencang itu. Dan itu nggak mungkin kalau cuma 60 meter, nggak bisa. Paling min itu 120 panjangnya itu. Nah, dia mau buat itu, Masya Allah, ya tidak apa-apa ya, yang jelas buat aja dulu, nanti bertahap. Ini semangatnya ikhwah kita ini. Sampai dia ngasih panah itu gratis itu, nggak ada yang mau belajar panah. Makanya dia tawari, Ustaz, kapan kita ngadain daurah di Prabu Muleh, membahas masalah Furusiyah. Ana siap, tapi ana butuh waktu minimal 2 jam. 2 jam minimal itu. Paling nggak pagi sampai zuhur kita bahas semuanya. Gak perlu tekniknya juga begitu. Husbu lah ya, saya bicara husbu. Karena bukan berarti terus meremehkan three finger atau Rikov, enggak. Saya enggak remehkan itu. Ana juga dulu belajarnya basic saya juga di standar bow dan Rikov juga. Ya, nggak tahu hati ini memang tergerak untuk saya pengen fokus benar dan saya pengen menguasai benar. Bahkan kalau Allah memberikan rezeki itu, anak pengen belajar ke Malaysia juga sama Akmal Dahlan, juara 3 dunia Husbu. Dia punya tanah itu berapa antum? 20 hektar. Itu isinya kuda sama pokoknya perubahan lah. Dia tuh sudah nggak lagi midik-midik, nggak lagi seberat, sudah nggak ada lagi bidik-bidik. Pokoknya dia sudah pakai feeling, sudah
Ditanya berapa kali apa ya, kalau latihan itu berapa anak panah dia lesatkan sehari, itu minimal 500 anak panah. Dan sayangnya Ikmal Dahlan ini hadahullah, semoga Allah memberikan hidayah pada beliau ini sufi. Jadi kalau manah itu ambil anak panah, bismillah Allah, bismillah Allah. Masya Allah, ini berapa LBS ini? 8 Masya Allah, berat sekali ini. Nah, bagus ini antum. Ini untuk di ground ini, untuk manahnya. Kalau di atas kuda kurang terlalu berat. Jadi kalau di atas kuda paling enggak itu 35, maksimal 40. Kalau di atas kuda. Kalau di drone ya sekuat antum 100 tidak ada masalah. Bahkan teman di Palembang itu sudah nariknya 100 lbs. Bayangin, ada sudah pernah umroh kan di sini kan ya? Ada yang sudah pernah umroh ya? Bayangin panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk di Jabal Rumat itu. Jabal Rumat. Sekarang ada, kalau Jabal Uhud sekarang ada masjidnya. Sudah jadi kan masjidnya. Jami Uhud ya. Sudah terakhir ke sana sudah digunakan masjidnya, sudah diresmikan. Depan masjid gampang sekali. Depan masjid itu ada Jabal Rumat, ada gunungan bukit kecil gitu. Itu dinamakan Jabal Rumat, Gunung Rumat, karena dulu Rumat itu pemanah. Dinamakan gunung pemanah karena di situ Rasulullah SAW meletakkan 50 perhatikan, 50 pemanah yang handal. Saya pernah berdiri di atas gunung Rumat, berdiri, tak kira-kira ini kalau manah saya ke sana ya, itu ada 200, 150, 200-an meter. Ini kalau LBS-nya kecil, gak kuat. Gak sampai. Itu paling gak di atas 100 LBS-nya. LBS panahnya, sahabat. Anu menarik 44 aja sudah berat ini. Ini udah berat ini, Masya Allah. Ini anak yang ini kelihatannya ini lebih gak 44 ini. Jadi anak itu 58 yang biru. Antum pakai enggak tadi? Ada yang biru. Itu anak pakai ini aja sudah. Aduh. Dan sahabat itu nggak kenal namanya finger tape apa untuk kulit, untuk pengaman jari, nggak kenal mereka. Bayangin nih para sahabat, luar biasa kuatnya ikhwan. Dan makanya kalau sebagian anak panah mereka itu bisa menembus baju besi itu, ya karena kekuatannya itu tadi, kekuatan tarikannya. Itu sebagai contoh aja. Makanya dalam panahan husbu ini banyak sekali macamnya. Ada memang target ya, 10, 20, 40, 70 itu target. Penilaian di target, tepatan target. Ada juga olahraga jauh-jauhan anak panah. Jadi macam-macam, banyak sekali jauh-jauhan anak panah. Yang paling jauh itu yang menang. Nah itu kalau LBS kita lemah ya lemah. Dan itu juga pengaruhnya di LBS, terus tipe anak panahnya juga. Ini juga amat sangat berpengaruh. Juga ada model, jadi kayak golf itu, tahu golf ya? Di sana ada bendera kecil itu kan, ada lubangnya di bawahnya. Tapi kita dari jarak 500 atau 400 meter nembak. Yang paling dekat dengan bendera itu yang menang. Ada model husbu juga kayak gitu. Dan puncaknya husbu adalah horseback archery. Puncaknya husbu adalah horseback archery, menggabungkan antara dua kekuatan ini. Dan saya juga pernah buat video, mungkin antum pernah lihat, mungkin yang belum pernah lihat ya
nanti tak di kamar anak kasih sisa-sisa videonya, karena itu sudah dihapus di YouTube karena dipermasalahkan oleh sebagian komunitas, dipermasalahkan. Nggak tahu, nggak mau disaingin atau gimana. Ana belajar Husbek Al-Syari tanpa guru. Ana belajar Husbek Al-Syari, kok Ana berkudanya dengan guru, tapi ketika Ana Husbek Al-Syari, Ana otodidak. Ana otodidak, dan Ana juga kembali kepada hadis juga, gitu kan. Yang jelas kalau bahas kayak gini nanti di anu aja lah, di Sultan Stable lah. Nanti kita ajari gimana, tapi ya dengan syarat antum sudah bisa berkuda. Nah, jadi memang yang saya terapkan ini Husbek Al-Syari ini, anak nggak menggunakan trik-trik yang baik digunakan oleh dunia, yaitu 2 point, berdiri sambil berkuda, berdiri, berkudanya sambil berdiri, manahnya sambil berdiri, itu yang nggak anak gunakan. Kenapa? Karena pada zamannya Rasulullah SAW tidak ada namanya istirab. Istirab itu penumpuk kaki itu loh, 2 penumpuk kaki kanan kiri di kuda itu tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, muncul istirab wallahu ta'ala alam pada zamannya sahabat, pada zamannya Abu Bakar Siddiq atau zamannya Umar, dan oleh Umar diperintahkan ikhla'u ar-rikab, lepas istirab kalian, diperintahkan suruh lepas istirab itu. Istirab itu suruh lepas. Wanzawul khayla nazwa, wanzu 'alal khayli nazwa, dan naiklah kalian ke kuda-kuda kalian dengan lompat. Jangan mengandalkan istirab, lepas itu istirab. Jadi begitu. Jadi kalau sahabat itu kalau udah naik kuda, itu kakinya itu yang gepit ke badannya, apa? Kuda. Otomatis ya sudah kayak gitu. Itulah yang saya gunakan. Jadi saya nggak 2 point, meskipun saya juga bisa 2 point. Kenapa sih harus berdiri Ustadz? Gitu kan? Mana harus berdiri? Karena itu mengurangi getaran. So, bagi anak, kalau mengurangi getaran berarti belum ahli sekali dong. Gitu kan? Harus ahli itu ya getar atau nggak getar ya harus bisa memanah, begitu. Jelas kita nggak amat sangat berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita itu sungguh-sungguh di majelis, ya kan, kajian, nulis, tahan ngantuk, kita juga sungguh-sungguh nanti latihan berkuda memanah. Anak pengennya kayak gitu. Sebagaimana kita kalau pengajian tuh, kok tahsin tuh masuk berkeringat-keringat gitu loh ya, debar-debar. Kalau anak pengennya juga nggak cuma di dalam ruangan di masjid kita ngaji, tapi di luar masjid pun kita juga ada refreshing yang sunnah, memanah, berkuda. Bahkan anak pengennya itu bertahap, berenang, memanah, berkuda, gitu. Karena ini 3 olahraga ini urutannya seperti itu, dan satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang amat sangat kuat. Nah, alhamdulillah, anak semuanya udah, dan saya punya sanad yang menyambung sampai Kopassus ya ilmunya ya. Sanadnya itu nggak usah diragukan antum. Kayak hadis tuh, haddatsana fulan, an Abdullah bin Abbas qala Rasulullah SAW, itu sanad ya. Ini sanadnya sanad masalah apa? Berenang, tapi sampai apa? Haddatsana Kopassus gitu kan. Maksudnya karena saya ngajar adalah Kopassus. Ngajar Kopassus, jadi makanya tawarkan ke akhi Hafid, kalau maunya ada waktu, kesempatan dan memungkinkan, anak siap melatih renang militer dalam kondisi ini waktu pas kita di sini. Dan ada juga kok kolam renang di sini. Anak tanyakan ada di Dembo ini renang militer. Nah, itu tapi ya kondisi kayak gini anak tidak tahu. Mungkin anak, karena sebagian orang tuh kalau lama-lama di air dalam kondisi ini bisa masuk angin, ya gitulah. Yang jelas anak siap. Sampai pun kita di Palembang, kalau kita mau berenang bareng, siapkan tempatnya, juga disiapkan tiketnya juga gitu kan untuk masuk kan. Karena di Palembang tuh nggak ada yang gratis kalau pernah. Sungai Musi ya, yang gratis cuma itulah Sungai Musi atau anaknya Sungai Musi gitu. Ya itu
Ustadz aja, anak kan ikut grupnya Asatidah Doat Palembang kan, seluruh Palembang itu ada semuanya ada di dalam. Anak tawarin, Ustadz tenang, anak siap ngajari gratis. Di mana? Nggak ada yang yuk, nggak. Yang mau berkuda, doakan aja. Kalau mau mana, ini ada panah busur ini 4 ini, pakailah gratis sampai rusak, nggak usah ganti. Anak bilang gitu, nggak ada yang mana. Ya mungkin beliau juga mungkin sibuk ya, dan saya husnudzan begitu sibuk. Tapi yang jelas ikhwan, wallahi yang anak rasakan sendiri, memang ini cobaannya berat. Latihan ini berat sekali, latihan memanah ini cobaannya berat sekali. Malas, nggak ada temannya, tempatnya jauh, kita nggak punya target, kita nggak kayak gitu. Sehingga kita harus berkilo-kilo menuju tempat latihan. Itu kalau bukan karena panggilan, keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla, susah. Dan ikhwah yang sudah pernah belajar panahan, anak akan sebutkan sebuah hadis. Hadis ini hadis yang sahih, disepakati akan kesahihannya. Man ta'allama ar-rimayata thumma tarakaha fa huwa ni'matun salabaha Allah. Ni'matun salabaha Allah. Barang siapa yang pernah belajar memanah, kemudian dia tinggalkan, itu nikmat yang telah dirampas oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, faqad asa, dia telah berbuat maksiat. Ni'matun kaffaraha, nikmat yang dia telah kufur kepadanya. Banyak sekali riwayat-riwayat yang berbau ancaman. Faqad asa, dia telah berbuat maksiat. Udah kalau itu alhamdulillah, setelah anak belum pernah belajar, tidak usah belajar sekalian lah daripada nanti ninggalin. Antum juga kena dalilnya. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggak suka sunnahku bukan dari golonganku. Maksud anak apa? Anak enggak mewajibkan antum tuh harus main kayak gini. Anak enggak mau sampai mewajibkan. Paling enggak ini jadi olahraga kita gitu. Oke lah, antum suka badminton, ya kan? Suka apa? Futsal, basket, dan antum juga main basket. Masya Allah, anak itu suka sekali olahraga itu semuanya, kecuali sepak bola nggak suka. Karena anak dengar kok patah tulang, patah tangannya, jadi takut saya. Kok kayak gini sih gitu. Jadi jujur, teman-teman mau ngajak saya, katanya mau main basket, ayo siapin sepatunya. Anak nggak punya sepatu sudah, karena anak tinggalin. Pinjam sepatunya. Kalau siapa anak jujur anak suka olahraga itu secara umum suka. Anak goes juga, kok sepeda anak tuh masih ada, mungkin anak goes. Alhamdulillah anak bawa poligon tuh dari Solo sana sampai di Palembang, dipinjam orang tapi nggak dikembaliin, dicuri ya. Yes, berarti ini kelihatannya suruh ninggalin, lihat ya sudah. Di mana yang bang? Berenang, kolam renang mahal. Ini olahraga apa ini? Ada di Sultan. Cobalah anak kenalan sama ownernya. Ketepatan beliau bilang, Ustadz, kita belum punya Ustadz. Mainlah ke sini Ustadz, belajarlah berkuda sampai bisa. Supaya tahu Ustadz nanti bisa jadi ikonnya di Sultan untuk mensiarkan olahraga sunnah ini katanya. Padahal beliau itu belum ngaji. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk belajar berkuda, ya akhirnya kayak gitu. Senang. Dan Gang Husbu pun juga baru di sini, beli pun juga baru di sini, masya Allah. Antum tahu nggak ikhwan? Karena sering nge-share latihan kita dan semangat kita buat Fursan Darussalam, Kesatria Berkuda Darussalam itu Palembang, itu kan kita punya fanspage gitu kan, antum lihat sendiri itu kita punya fanspage. Sampai banyak orang itu terharu dengan kita. Anak dikirimi 4 busur gratis untuk latihan teman-teman di Palembang. Ketika saya ngajak teman-teman, terutama dari ustaz-ustaz, tidak ada satu pun yang bergerak, bayangin. Makanya anak sama teman-teman, alhamdulillah kita buat sekolah manah berkuda, dan insya Allah hari Senin kita mulai habis, pokoknya pulang dari sini kita mulai sekolahnya biidznillah. Alhamdulillah anak mulai terhibur, ada temannya anak. Dari Prabu Mulih ada 2, bayangin.
Ya ada teman-teman ini banyak dari MBI banyak, bahkan banyak lah. Ada yang nggak bisa karena tabrakan waktunya kurang, jadwalnya kurang tepat. Yang jelas ini motivasi hanya sekedar motivasi mukaddimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Nah, kok bisa beli Kawasaki Kebo yang gede-gede kayak gitu? Masa beli kuda nggak bisa? Gitu kan? Enggak, anak yakin ini karena anak husnudzon, anak prasangka baik. Ini sebagai penutup, anak prasangka baik. Feeling anak memang kelihatannya teman-teman dari MBI ini kelihatannya semangat gitu dalam hal ini. Bisalah diajak bareng-bareng. Ya, bukan nyari apa-apa kita untuk ya refreshing kan. Kita ya, semoga ya Allah meridhai dan yakin ikhwan pasti itu diberkahi. Pasti itu diberkahi. Cukup itu, insya Allah sudah nanti dingin nanti. Barbecue apa? Tapi ayam akhi, bukan sapi loh. Barbecue. Itu sate lah pokoknya, ada ciloknya juga. Baik, jazakallah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.